Nicepool meminjamkan mobilnya agar Deadpool dan Wolverine bisa sampai di sana dengan cepat. Wolverine dan Deadpool pun langsung melesat. Di tengah jalan, Deadpool bertanya, jika Tevia bisa merubah masa lalu di universe milik Wolverine, apa yang akan dia lakukan? Ternyata pertanyaan ini membuat Wolverine marah. Ternyata selama ini, Deadpool sendiri juga tidak yakin kalau Tevia bisa merubah masa lalu atau tidak. Wolverine yang marah langsung menghajar Deadpool yang telah membohonginya. Deadpool pun berkata kalau dia terpaksa mengarang cerita karena dia membutuhkan bantuan Wolverine untuk menyelamatkan universe-nya yang sebentar lagi akan musnah. Deadpool tidak ingin kehilangan teman-temannya. Namun Wolverine yang kadung marah akibat dibohongi, malah balik menghina Deadpool. Dia menyebut kalau Deadpool adalah manusia tolol yang kekanak-kanakan. Tak heran kalau Avengers atau Ant-Man tidak pernah mengajaknya. Mendengar hal ini, Deadpool pun juga menjadi emosi. Mereka berdua bertarung di dalam mobil dengan sengit tanpa henti. Mereka bertarung seharian sampai tengah malam. Keesokan harinya, seseorang menemukan mobil yang berisi Wolverine dan Deadpool yang kelelahan. Setelah bertarung seharian, orang itu lalu membawa mereka menuju suatu tempat. Singkat cerita, Deadpool yang baru siuman bingung ada di mana. Beberapa orang kemudian datang. Mereka adalah Elektra, Blade dan Gambit. Mereka adalah para pemberontak yang sebelumnya disebut oleh Johnny. So Deadpool bertanya, bagaimana bisa mereka semua bisa terjebak di dalam The Void? Ini mereka semua pun menjawab kalau mereka diculik oleh Tevia. Sama persis seperti yang dialami oleh Deadpool sebelumnya. Dengan alasan kalau universe mereka akan musnah. Mereka semua pun akhirnya sadar kalau mereka sengaja diculik oleh Tevia. Agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melindungi universe mereka saat sedang dihancurkan. Deadpool lalu memberitahu kalau dia sebelumnya berhasil kabur dari markas Cassandra. Deadpool mendengar dengan telinganya sendiri. Cassandra berkata kalau dia bisa keluar dari The Void ini dengan mudah. Itu artinya Cassandra tahu jalan keluar dari tempat ini. Namun Elektra dan yang lain pesimis karena Cassandra sangatlah kuat. Satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatannya adalah dengan memakaikan helm Magneto atau helm Juggernaut di kepalanya. Namun masalahnya, satu-satunya helm Magneto di tempat ini sudah hancur, dan Juggernaut kini menjadi anak buah Cassandra. Pasti akan sulit untuk merebut helmnya. Deadpool pun meyakinkan mereka, jika mereka bekerja sama, mereka pasti bisa mengalahkan Cassandra. Karena sudah muak selalu bersembunyi, Elektra dan yang lainnya pun setuju. Lagi pula di tempat ini, cepat atau lambat mereka juga akan mati dimakan oleh Elliot. Namun Wolverine yang pesimis menolak untuk ikut. Menurutnya mereka semua pasti akan mati. Malam harinya, Lord menemui Wolverine yang sedang sendirian. Lord berkata, kalau Wolverine mengingatkan dirinya kepada Wolverine yang dulu dia kenal. Wolverine pun menjawab kalau dia bukan pahlawan seperti yang ada di pikiran Lord. Dia mengaku kalau dirinya adalah Wolverine terburuk dari semua Wolverine di multiverse. Dia pun bercerita kalau dahulu dia menolak teman-temannya untuk bergabung di dalam X-Men, dan kecerobohannya sendiri membuat manusia semakin membenci para mutan. Pada suatu hari, Wolverine menjadi sangat mabuk dan tidak sadar. Setelah dia sadar, dia melihat semua teman-temannya telah tewas. Kostum kuning ini adalah satu-satunya benda kenang-kenangan untuk mengingat teman-temannya yang sudah tewas. Lord lalu berkata kalau dia yakin Wolverine adalah orang yang baik. Lord meminta Wolverine untuk ikut berjuang besok melawan Cassandra. Di tempat lain, Pyro menelpon Paradox. Dia melaporkan kalau Deadpool dan Wolverine berhasil kabur karena Cassandra tidak langsung membunuh mereka berdua. Malah sepertinya Cassandra tertarik dengan mereka berdua. Paradox pun menyuruh Pyro untuk menyingkirkan Deadpool dan Wolverine karena sebentar lagi mesin Time Reaper-nya sudah jadi. Paradox tidak ingin ada yang mengganggunya. Bila perlu, Paradox menyuruh Pyro untuk membunuh Cassandra juga. Keesokan harinya Deadpool, Elektra Gambit, Blade dan Lore mulai bergerak menuju markas Cassandra. Blade lalu menembakkan bazooka untuk menjebol masuk markas Cassandra. Sesampainya di dalam, mereka langsung dihadang oleh anak buah Cassandra. Wolverine kemudian keluar dari dalam bagasi mobil. Ternyata dia ikut membantu yang lainnya. Mereka semua pun mulai maju bertarung melawan anak buah Cassandra. Di tengah-tengah pertarungan, Deadpool dan Wolverine masuk ke dalam markas menemui Cassandra. Sementara di luar, yang lain berusaha merebut helm Juggernaut. Di dalam dengan mudah, Cassandra membanting Deadpool hingga tak berdaya. Cassandra lalu menahan Wolverine hingga tak bisa bergerak. Di luar dengan susah payah, Lord menebas kaki Juggernaut dan memenggal kepalanya. Di dalam,
Cassandra mengaku kalau dia merasa senang karena baru pertama kali bertemu dengan varian Wolverine di dalam Tomfogi ini. Cassandra yang penasaran lalu membaca pikiran Wolverine dengan memasukkan tangannya ke dalam kepala Wolverine. Di saat Cassandra sedang membaca pikiran Wolverine, dari luar lore melempar helm Juggernaut ke dalam dan berhasil ditangkap oleh Deadpool. Deadpool langsung memasangkan helm itu ke kepala Cassandra, membuatnya kehilangan kekuatan. Deadpool menyuruh Cassandra mengeluarkan mereka berdua dari dalam. Cassandra pun tertawa. Karena jika dia dipakaikan helm ini, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Namun jika helm dilepas, Cassandra akan langsung membunuh Deadpool dan Wolverine. Tiba-tiba Pyro datang menembaki Cassandra beberapa kali. Pyro ternyata sudah muak menjadi anak buah Cassandra. Wolverine kemudian menghantam Pyro hingga pingsan. Melihat Cassandra yang sekarat, Wolverine menyuruh Deadpool melepaskan helmnya agar dia bisa menyembuhkan diri. Awalnya Deadpool menolak karena jika dilepaskan, kekuatan Cassandra akan kembali. Dia pasti akan membunuh mereka berdua. Namun Wolverine bersikeras menyuruh Deadpool untuk melepaskan helm itu. Wolverine berkata kalau dia adalah anggota X-Men. Dia sangat dekat dengan Profesor X, saudara kembar Cassandra. Terlepas dari semua yang telah dilakukan oleh Cassandra, Wolverine yakin jika Profesor X ada di sini, dia pasti juga akan menyelamatkan Cassandra. Wolverine kemudian melepaskan helm itu. Setelah kekuatannya kembali, Cassandra pun langsung menyembuhkan diri. Sebagai balas budi karena telah diselamatkan, Cassandra lalu bercerita, beberapa waktu yang lalu, ada seorang penyihir datang ke tempat ini. Sebelum membunuh penyihir itu, Cassandra merebut cincin ajaib miliknya. Itu adalah cincin pembuka portal seperti milik Dr. Strange. Cassandra lalu membuka portal menuju universe asal Deadpool. Namun masalahnya, dari belakang, muncul monster Aliot yang datang dengan kecepatan tinggi. Deadpool dan Wolverine pun langsung berlari masuk ke dalam portal. Itu sebelum dicaplok oleh Aliot. Di luar lore, dan yang lain telah berhasil mengalahkan semua anak buah Cassandra. Di tempat lain, Deadpool dan Wolverine akhirnya berhasil masuk ke dalam universe Deadpool Art 10.005. Tepat di hadapan Peter. Mereka berdua lalu bergegas pergi menuju tempat mesin Time Reaper berada. Sadar kalau Wolverine dan Deadpool berhasil kabur, Paradox langsung keluar menemui mereka berdua. Tiba-tiba muncul portal yang dibuat oleh Cassandra. Setelah membunuh Pyro, Cassandra Nova langsung membaca pikiran Paradox. Cassandra pun menyadari kalau Paradox sedang membuat alat yang bisa menghancurkan. Universe Cassandra pun tertarik dengan alat itu. Dia akan menggunakan alat itu untuk menghancurkan semua universe dan hanya menyisakan The Void saja. Cassandra langsung melempar Deadpool dan Wolverine yang mengganggunya. Cassandra kemudian menyeret Paradox masuk ke tempat di mana Time Reaper itu berada. Di dalam markas Tevia, seorang petugas melaporkan kepada pemimpin Tevia, B50, kalau dia mendeteksi adanya aktivitas mesin Time Reaper ilegal di Universe Art 10.005. Sementara itu, Deadpool dan Wolverine yang baru siuman merasakan ada sesuatu yang datang dari dalam portal. Itu adalah Deadpool dan Nicepool. Nicepool lalu memberitahu kalau pasukan Deadpool diperintahkan oleh Cassandra untuk datang menghentikan Deadpool dan Wolverine. Dari belakang, muncul puluhan varian Deadpool berdatangan. Salah satu varian Deadpool yang bernama Ladypool langsung menembaki mereka. Deadpool yang panik menggunakan Nicepool sebagai tameng. Ternyata Nicepool tidak bisa menyembuhkan diri. Nicepool pun akhirnya tawas. Deadpool lalu mengambil pistol emas milik Nicepool yang selama dia incar Deadpool. Dan Wolverine pun mulai maju melawan puluhan varian Deadpool itu. Mereka berdua membantai semua varian Deadpool yang ada di sana. Setelah membantai semua varian Deadpool itu, mereka berdua lupa kalau para varian Deadpool itu juga bisa menyembuhkan diri. Mereka semua pun bangkit kembali. Seseorang kemudian datang memakai kostum Deadpool. Itu adalah Peter. Ternyata semua varian Deadpool itu mengenal Peter. Mereka semua memiliki varian Peter dari universe mereka masing-masing. Mereka semua pun senang bisa kembali melihat setelah sekian lama. Melihat para varian Deadpool itu teralihkan. Deadpool dan Wolverine bergegas masuk ke dalam tempat mesin Time Reaper berada. Di dalam Cassandra mendekati mesin Time Reaper. Dia mulai menyedot kekuatan mesin itu, agar dia sendiri bisa menghancurkan universe sesuka hatinya. Di luar Deadpool dan Wolverine bertanya kepada Paradox bagaimana caranya menghentikan mesin Time Reaper. Paradox menjelaskan kalau mesin Time Reaper mendapatkan daya dari ruang bawah tanah. Di sana ada dua tabung yang berisi materi dan antimateri. Secara teori, mereka bisa menghancurkan mesin itu dengan membuat arus pendek dengan cara menghubungkan tabung materi dan antimateri itu. Namun resikonya, orang yang melakukannya akan hancur berkeping-keping. Melihat Cassandra Nova yang sudah mulai menghancurkan universe ini,
Deadpool dan Wolverine pun tidak punya pilihan lain. Mereka berdua langsung menuju ruang bawah tanah yang dimaksud. Di sini Deadpool menyuruh Wolverine untuk mundur, karena dia yang akan mengorbankan diri menyelamatkan universe ini. Namun Wolverine menolak, dia menyuruh Deadpool untuk mundur karena Deadpool masih memiliki orang-orang yang harus dia lindungi. Sementara Wolverine sendiri sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Di saat Wolverine akan memasuki ruangan, Deadpool langsung menghantam Wolverine dan memaksanya keluar. Deadpool lalu mengunci pintu itu. Deadpool sendirilah yang akan mengorbankan diri menyelamatkan universe ini. Deadpool pun mulai memegang satu tabung dan berusaha meraih tabung lainnya. Sementara itu, di tempat lain, Cassandra sudah mulai menghancurkan universe. Melihat Deadpool berusaha sendirian, Wolverine berusaha keras menghantam pintu untuk masuk. Setelah menjebol pintu, Wolverine langsung membantu Deadpool memegang kedua tabung itu dan berhasil. Apa yang mereka berdua lakukan berhasil membuat arus pendek, mengakibatkan mesin Time River meledak dan membunuh Cassandra Nova. Setelah situasi tenang kembali, pemimpin TVA B-15 datang untuk menangkap Paradox yang telah menggunakan mesin Time River tanpa izin dari belakang. Deadpool dan Wolverine kembali muncul. Mereka berdua berhasil selamat. B-50 lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengembalikan varian Deadpool ada di sini ke dalam. Void Peter kemudian datang memberitahu kalau Deadpool yang ini bukan berasal dari The Void, tapi memang berasal dari universe ini. Setelah menangkap Paradox, B-15 memperlihatkan kalau universe yang Deadpool tinggali ini mulai beregenerasi dan tidak jadi musnah. Deadpool dan Wolverine telah berhasil menyelamatkan universe ini. Deadpool lalu meminta tolong kepada B-15 untuk mengeluarkan teman-temannya yang telah membantunya keluar dari dalam The Void, yang saat ini masih terjebak di dalam The Void. B-50 pun menjawab kalau dia akan mengusahakannya. Deadpool lalu bertanya, apakah Tavia bisa membantu memperbaiki masa lalu di universe Wolverine yang ada di sampingnya ini? P15 menjawab, justru masa lalu kelam Wolverine itulah yang telah membuat Wolverine itu kini menyelamatkan universe ini. Jadi tidak ada yang perlu diperbaiki. Dia pun kemudian pergi. Sadar kalau Wolverine sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Deadpool pun mengajak Wolverine untuk tinggal dengannya. Deadpool memperkenalkan Wolverine dan Lori yang sudah dibebaskan dengan semua sahabat-sahabatnya. Deadpool juga memberanikan diri untuk balikan dengan Vanessa. Vanessa pun bersedia menerima Deadpool kembali. Dan berakhirlah alur cerita film Deadpool dan Wolverine ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jika kalian diputusin cewek, coba kalian menyelamatkan universe dulu biar mau diajak balikan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya, bye.